Kali ini kita akan membahas mengenai gluconeogenesis. Nah, kita tahu bahwa glukosa itu merupakan sumber energi utama organisme. eh, Tahu juga ada organisme. Jadi, eh, cara pertama yang akan dilakukan oleh tubuh adalah dengan cara mendegradasi atau memecah simpanan glukosa kita dalam bentuk glikogen. Jadi, eh, sumber makanan kita adalah yang utama itu adalah glukosa. Sumbernya dari glukosa. Ketika glukosa ini berkurang atau sudah tidak cukup, maka yang akan terjadi adalah eh, glikogen. Jadi cadangan glikogen kita itu akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa glikogen itu merupakan polimer di mana monomernya adalah glukosa. Jadi ketika glikogen ini dihancurkan atau dipecah, maka nanti akan terbentuk lagi glukosa sehingga nanti jumlah glukosa ini akan meningkat lagi di dalam darah. Namun ketika jumlah glikogen juga sudah semakin sedikit dan glukosa juga sedikit, maka nanti tubuh akan berpikir bagaimana caranya meningkatkan kadar glukosa ini. Salah satunya adalah dengan membuat glukosa dari sumber lain. Jadi membuat glukosa dari sumber lain. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis ini berasal dari kata-kata gluconeogenesis. Nah, kita tahu bahwa yang ada genesisnya ini itu artinya adalah pembentukan. Nah, pembentukan. Nih, gluko ini adalah glukosa, kemudian neo ini baru. Oke. Oke, di sini gluko ini asalnya dari glukosa, neo ini baru, artinya dia bukan dari sumber glukosa. Genesis ini adalah pembentukan. Jadi gluconeogenesis artinya adalah proses pembentukan glukosa dari sumbernya yang bukan glukos. Kalau misalnya kita nanti mendapatkan glukosa dari pemecahan glikogen, ini bukan gluconeogenesis namanya, tetapi glikogenolysis. Glikogenolysis, jadi pemecahan glikogen. Nah, untuk gluconeogenesis artinya adalah kita membuat glukosa dari sumber yang lain yang bukan dari karbohidrat. Apa saja sumbernya? Yang pertama itu bisa dari asam amino, seperti alanin, atau kemudian bisa dari laktat, atau juga bisa dari asam laktat ya, atau dari propionat, atau dari gliserol. Nah, jadi
Ini kan ada yang dari asam amino, kemudian dari laktat, kemudian dari pemecahan lipid. Jadi dia bukan berasal dari karbo, bukan dari karbohidrat. Jadi dia ini dari protein misalnya. Nah, berarti kan artinya adalah dia tidak berasal dari karbohidrat. Backbone utama prekursornya itu bukan dari karbohidrat. Nah, itulah yang kita sebut dengan gluconeogenesis. Nah, pada gambar di sebelah kanan kita ini adalah reaksi interconnection antara glikolisis dan gluconeogenesis. Kita tahu bahwa reaksi glikolisis itu ada 10 tahap dari glukosa sampai kepada pembentukan pirufat. Jadi ini yang panah-panah berwarna merah ini adalah reaksi glikolisis. Kemudian yang panahnya warna biru, ini warna biru ini adalah reaksi balik arah dari reaksi glikolisis itu yang nantinya kita manfaatkan untuk proses gluconeogenesis. Kalau di sini kan belum kelihatan bahwa dia dari prekursor mana. Tapi yang satu hal yang harus kita ingat adalah kita tahu bahwa hampir di semua reaksi glikolisis itu sebetulnya reaksinya dapat bolak-balik atau reaksi timbal balik ya. Untuk reaksi timbal balik ini, enzim yang kita gunakan baik dari jalur glikolisis maupun dari jalur glikolisis dari glukos menuju pirufat atau jalur untuk gluconeogenesis dari pirufat menuju glukosa, itu enzimnya sama. Tapi untuk reaksi yang tidak dapat balik, maka enzimnya akan berbeda. Sekarang kita coba lihat. Dari ini adalah tahap terakhir fosfoinol pirufat. Ini dari fosfoinol pirufat ini adalah tahap terakhir dari glikolisis. Ini tahap terakhir glikolisis. Ini reaksinya tidak bisa balik. Ini adalah reaksi yang tidak dua arah. Sehingga bagaimana caranya membentuk pirufat menjadi fosfoinol pirufat? Di sini akan terjadi dua tahap reaksi. Yang pertama, pirufat dikonversi menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase dan kofaktor ATP. Kemudian oksaloasetat ini dikonversikan kembali menjadi fosfoinol pirufat dengan bantuan enzim fosfoinol pirufat karboksikinase dan koenzim GTP. Jadi ada dua tahap. Jadi di sini kalau kita tahu bahwa glikolisis 10 tahap, karena ini ada dua tahap berarti nambah satu tahap di proses balikan dari reaksi glikolisis tersebut. Nah, khusus untuk tahap ketiga reaksi balik ini ada enzim enolase. Ini ada enzim enolase di sini. Enolase. Ini tahap ke-9 di glikolisis, tapi di sini ini tahap ketiga. Enzimnya sama, enolase juga sama, enzim yang digunakan sama-sama enolase. Begitu juga dengan fosfogliserat. Jadi untuk pembentukan 2 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat, kita membutuhkan membutuhkan enzim fosfogliserat mutase. Jadi kita membutuhkan enzim nih. Ini adalah enzimnya. Oke, sama di tahap keempat. Di tahap keempat reaksi balik ini juga enzimnya juga sama. Kemudian untuk tahap
yang ke-7 glikolisis, pada saat kita mengkonversi 1,3 bisfosfat gliserat menjadi 3 fosfogliserat, kita butuh enzim fosfogliserat kinase. Nah, dari fosfogliserat berbalik menjadi 1,3 bifosfat gliserat juga kita membutuhkan enzim yang sama, hanya saja kofaktornya yang berbeda. Satunya kofaktornya ATP, satunya kofaktornya ADP. Begitu juga reaksi dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Di sini pada reaksi 6. Ya, 6. Pada reaksi tahap ke-6 ini kita butuh enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Gliseraldehid 3 fosfat dehydrogenase. Oke, ini enzimnya masih tetap sama ya, yang dari reaksi balik ini. Kemudian di sini juga sama, kita juga butuh nih untuk yang tahap yang kelima, kita butuh enzim triose fosfat isomerase. Nah, di sini juga dari gliseraldehid 3 fosfat menjadi dihidroksiaseton juga enzimnya sama pada golongan yang sama. Nah, sekarang ketika dia menjadi dihidroksiaseton, ini adalah reaksi yang membutuhkan enzim aldolase. Dari fruktosa 1,6-bifosfat menuju dihidroksiaseton butuh aldolase. Kemudian dihidroksiaseton fosfat juga menjadi fruktosa 1,6-bifosfat juga butuh dihidrolase. Tapi dari fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, jadi reaksi penambahan gugus fosfat dari glikolisis atau reaksi kebalikan glikolisis ini, penghilangan fosfat inorganik yang ada pada fruktosa ini bukan reaksi yang dapat balik. Sehingga ini enzimnya ini beda. Kalau di sini glukosa kalau di sini fosfofruktokinase 1, kalau di sini fruktosa 1,6 bifosfatase 1. Jadi kita menghilangkan fosfat yang pada C ke 1. Nah, kemudian pada reaksi ke-10 ini, reaksi ke-10 atau di sini di bagian ini bagian 3 ya di sini. Ini yang ketiga, ini yang kedua kalau dari glikolisis. Nah, kalau di sini kita butuh enzim glukosa 6 fosfat isomerase. Oke, jadi kalau di sini sama sebetulnya dia golongan dia golongan fosfoglukoisomerase. Jadi di sini juga enzim isomerase nanti yang akan berperan di sini. Nah, untuk reaksi yang ke-10, di sini 10 ya.
Ini reaksi yang pertama untuk glikolisis. Nah, di sini 11 dari reaksi baliknya. Ini juga membutuhkan enzim yang berbeda karena dia reaksinya tidak dapat balik. Nah, kalau kita lihat di sini, reaksi kebalikan dari glikolisis ini membutuhkan 11 tahap reaksi. Sedangkan reaksi pada glikolisis itu ada 10. Jadi di sini kita bedakan ya. Untuk glikolisis itu ada 10 tahap reaksi. Sedangkan kebalikan dari reaksi glikolisis adalah 11 tahap reaksi. Oke, jadi ini ada main point yang baru ya yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan yang pertama tadi, bahwa ini prekursornya, ini prekursor untuk gluconeogenesis ya, prekursor gluconeogenesis. Oke, ini prekursor gluconeogenesis. Jadi di prekursor gluconeogenesis ini kita belum melihat adanya alanin, adanya asam laktat di sini, ada propionat, gliserol, kita belum terlihat di sini. Sekarang mari kita lihat kapan dia masuk ke dalam reaksi kita ini. Nah, untuk alanin itu dia akan membentuk pirufat. Nah, ini alanin ya. Ini alanin. Ini akan ada nanti reaksi kasih nama beda lah, alanin. Oke, kemudian nanti akan ada, dia akan bereaksi nah, pada reaksi pembentukan atau konversi alanin ke pirufat ini kita butuh glutamat. Kita butuh glutamat dan menghasilkan alfa ketoglutarat, atau ini nanti kita sebutnya sebagai reaksi transaminasi alfa. Ketoglutarat. Oke, dari glutamat ini nanti kita butuh alanin nanti akan bereaksi dengan glutamat, nanti akan mengeluarkan alfa ketoglutarat dan membentuk pirufat. Nah, reaksi ini kita sebut sebagai reaksi transaminasi. Transaminasi. Nah, nanti lebih detailnya mengenai reaksi transaminasi ini kita akan bahas pada materi metabolisme protein. Nah, kemudian ada lagi sumber yang lain, yaitu laktat. Nah, laktat ini juga masuk ke dalam jalur pirufat ya. Jadi laktat nanti akan masuk ke jalur pirufat. Oke,
Nah, di sini kita butuh laktat dehidrogenase. Yang kita tahu biasanya kalau dehidrogenase ini akan ada nanti melibatkan reaksi fosfat di sini. Ini ada laktat dehydrogenase. Sumber lain dari gluconeogenesis adalah propionat ya. Nah, propionat ini nanti masuknya nggak ke pirufat, tapi dia masuknya ke oksaloasetat. Propionat. Propionat nanti dia akan menjadi propionil CoE, kemudian nanti ujung akhirnya adalah nanti dia akan membentuk suksinil CoE. Nah, nanti ini kita akan belajarnya itu lebih detail itu pada materi metabolisme lipid. Suksinil CoE. Jadi ini ada beberapa tahap reaksi ya, tapi kita di sini cuma tuliskan satu aja. Tapi sebetulnya ini nih beberapa tahap ini untuk sampai ke suksinil CoA ini aja nih ada beberapa tahap. Nih. Ini ada beberapa tahap, kemudian juga di sini ada beberapa tahap, tapi intinya adalah propionat ini nanti dapat masuk ke dalam jalur oksaloasetat. Nah, nanti oksaloasetat ini akan kita gunakan nanti untuk prekursor. Jadi prekursornya propionat, nanti ini senyawa intermediate-nya atau senyawa antaranya untuk bisa masuk ke jalur gluconeogenesis di atasnya. Kemudian yang terakhir itu kita ada punya gliserol dari sisa metabolisme ini kita ya, lipid. Jadi kita tahu bahwa ketika kita punya triasilgliserol, kalau kita makan senyawa maksudnya molekul dalam bentuk triasilgliserol atau trigliserida, kemudian dia dihidrolisis akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini nanti akan kita kita metabolisme, kemudian gliserol juga nanti akan dimetabolisme. Andaikan nanti nih gliserol yang tidak kita gunakan yang tersimpan di dalam tubuh lalu kita butuh, nah gliserol ini kita bisa membuatnya atau kita konversikan ke glukosa masuknya melalui dihidroksiaseton ini. Jadi ada gliserol di sini, kemudian dia akan bereaksi dengan ATP, akan terbentuklah nanti gliserol 3 fosfat, gliserol 3 fosfat, kemudian nanti akan dikonversikan atau akan diubah menjadi dihidroksiaseton. Oke, di sini kita butuh ATP, kita butuh energi ya, sehingga nanti ini ada ADP dan kita juga butuh enzim. Di sini ada gliserol kinase. Kemudian di sini yang satunya lagi kita butuhnya itu NAD+. NADH ditambah H+.
Dan kita butuh enzim glycerol 3-fosfat dehydrogenase. Oke. Oke. Nah, jadi ini enzim dehidrogenase ini nanti membutuhkan kofaktor NAD+ ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk beberapa prekursor yang kita sebutkan tadi, baik itu alanin, kemudian ada laktat, ada propionat, ada gliserol. Jadi senyawa antaranya, nah ini kita kasih warna biru-biru. Nah, yang berwarna biru ini adalah prekursor utamanya. Oke. Dan senyawa antaranya adalah piruvat, oksaloasetat, dan dihidroksi aseton fosfat. Nih, jadi ada 3. Nah, intinya adalah dari senyawa-senyawa ini nanti dia akan masuk ke dalam jalur baliknya glikolisis yang tadi kita sudah jelaskan ada 11 tahap tersebut. Oke. Nah, ada hormon yang semua sel. Karena nanti yang akan butuh dia mencoba untuk memberikan pasiennya atau di bawah keadaan starvation itu, kemudian setelah itu nggak boleh lagi. Nah, dari hal yang dia teliti itu dia menemukan beberapa konsep. Yang pertama, dia menemukan bahwa ternyata hemostatis dari glukosa itu atau keadaan glukosa yang di-maintain dalam jumlah yang tepat itu tuh sebetulnya dibagi kepada 5. Yang pertama itu adalah keadaan absorptive phase namanya. Ini keadaan ini absorptive phase. Kemudian ini nih terjadinya selama dari 0 setelah kita makan sampai hampir 4 jam setelah kita makan. Kemudian fase post absorptive, kemudian ada early starvation itu dari 16 sampai 30 jam. Kemudian ketika sudah masuk lebih dari 2 hari, lebih dari 1 hari ya, 1,5 hari sampai masuk kepada 24 hari, ini disebut sebagai intermediate starvation, dan dari 24 hari sampai 40 hari ini
stepnya atau stage-nya itu disebut dengan prolonged starvation. Nah, pada initial absorption ini pada saat apa namanya makanan itu diserap. Nih kejadiannya ini adalah pada saat penyerapan makanan dari usus halus. Saat penyerapan makanan dari usus halus, kemudian masuk ke dalam jaringan, terutama liver cell. Kemudian nanti pada kondisi ini nanti pankreas akan mensekresikan nanti insulin. Kemudian juga glukosa ini akan diambil oleh jaringan-jaringan tertentu. Yang pasti yang harus diingat seperti yang kita sudah pelajari pada materi penyerapan glukosa. Glukosa ini tidak dapat keluar masuk ke dalam sel tanpa bantuan transporter berupa GLUT. Entah itu dia GLUT 1, 2, 3, 4 tergantung jenis jaringannya nanti. Kemudian nanti setelah dia diserap dan masuk ke dalam sel, kemudian nanti andaikan nanti dia tidak digunakan, di sini kita bisa lihat ya pada grafik ini dari awal sampai terakhir ini adalah jumlah glukos yang digunakan, jumlah glukos yang ada di dalam darah kita nih, yang ada di dalam ini kita, yang kita konsumsi setelah kita makan. Kemudian andaikan nanti kita tidak menggunakannya, kemudian kita tidak butuh energi juga, maka glukos yang ada di dalam darah itu nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Jadi nanti akan ada glikogenesis. Jadi terbentuklah nanti glikogen. Nah, di sini karena si pasien yang di pasiennya Dr. Syahil tadi itu dia tidak diberikan makanan apa-apa, jadi simpanan glikogennya akhirnya di jam ke-8 akhirnya menurun juga karena dia udah nggak punya, dia sudah tidak, gula darahnya sudah mulai menurun, akhirnya darah harus memaintain bagaimana agar konsentrasi gula darah itu tetap. Jadi bagaimana caranya glikogen yang tadinya sudah disimpan itu akhirnya dipecah lagi menjadi glukosa. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan juga akan ada nanti proses gluconeogenesis. Jadi proses pembentukan glukosa dari sumber-sumber yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, ini adalah 5 tahap dari hemostatis glukosa. Pertanyaannya adalah apa sih contohnya gluconeogenesis nih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau ini kan prosesnya terjadi ketika kita lapar, maka proses gluconeogenesis itu akan terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita orang Muslim atau mungkin juga ada orang Hindu dan Buddha yang sering berpuasa bertapa itu proses gluconeogenesis itu akan terbentuk karena kan pada proses fasting itu kita kan sudah tidak mengkonsumsi apapun. Jadi pada saat proses fasting itu dari mulai masuk ke dalam tahap misalnya 8 jam itu sebetulnya tahap ini kalau kita mau puasa itu ya, itu di sini nih sudah mulai sebetulnya gluconeogenesis ini di tahap ini. Ini sudah mulai, hanya saja pada saat itu kalau kita punya cadangan glikogen yang cukup tinggi, ini proses gluconeogenesis ini sebetulnya terjadinya rendah sekali kalau kita puasa di bulan Ramadan. Yang banyak itu sebetulnya pemecahan glikogennya. Nah,
Kalau seandainya kita makan berhari-hari, tidak makan berhari-hari, maka nanti ini akan terbentuk. Atau ada lagi contoh yang lain, misalnya seorang atlet yang sering berolahraga yang dalam jangka pendek seperti misalnya, nah pada sprint ini kan glikolisis sebetulnya yang terjadi karena pada saat lari sprint itu kita tidak menghirup udara pada saat itu, sehingga seperti yang kita ketahui dan kita sudah pernah bahas juga di dalam reaksi glikolisis, kalau seandainya tidak ada oksigen yang masuk atau oksigen di dalam tubuh kita sangat rendah, maka pirufat ini akan dikonversi menjadi laktat. Yang harusnya pirufat ini masuk ke asetil-CoA dan menghasilkan energi, tapi pada saat kondisi sprint ini, maka dia akan dikonversi menjadi laktat. Dan kita tahu bahwa uh, prosesnya nanti ketika kita nggak punya energi, glukos kita nggak ada, kemudian kita juga nggak punya asetil-CoA, kita nggak punya energi dalam jumlah yang banyak, maka salah satu caranya adalah nanti kita itu melakukan proses gluconeogenesis. Dan gluconeogenesis dari laktat ini wajib terjadi. Karena kalau seandainya kita lari sprint, kemudian laktat itu banyak di dalam tubuh kita, maka nanti yang ada malah kita akan nanti mengalami kondisi yang kita sebut sebagai asidosis atau terlalu tinggi konsentrasi asam di dalam tubuh kita. Jadi kalau terlalu asam di dalam tubuh kita ini bahaya. Maka laktat yang terbentuk akibat kita berolahraga anaerob tadi harus dikembalikan lagi ke pirufat. Karena kalau tidak ini bahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses dari gluconeogenesis tadi. Nah, semoga penjelasan mengenai pengertian kemudian reaksi-reaksi gluconeogenesis, kemudian juga prekursor apa saja yang bisa masuk ke dalam reaksi gluconeogenesis dan juga contoh aplikasinya ini dapat dipahami dengan mudah.